Halo semuanya, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Di video sebelumnya, tim Lindong yang berhasil memenangkan pertandingan perebutan kolam surgawi, mereka berlomba-lomba untuk menyerap energi spiritual di sana. Lindong juga menemukan benda misterius yang bisa meningkatkan energi spiritual miliknya dengan drastis, tapi dijaga oleh iblis jahat nih. Di video terakhir season 1 ini, pertandingan Lindong melawan Weitong juga diselenggarakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Lindong yang memenangkan pertandingan di video sebelumnya, kini mereka bersiap-siap untuk masuk ke dalam kolam surgawi itu. Mereka semua sangat terpukau dengan energi spiritual murni yang berasal dari dalam kolam tersebut. Yue tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam kolam surgawi itu, disusul oleh Lindong bersama dengan Liu Yi melompat masuk ke dalam. Setelah mereka berada di tengah-tengah kolam surgawi itu, mereka segera menyerap energi spiritual di sana sebanyak-banyaknya agar mereka cepat naik ke tingkat selanjutnya. Namun, teknik penyerapan energi milik Lindong sangat lambat dibandingkan milik Yue dan Liu Yi. Dia malah ditertawakan oleh Martha nih. Karena waktu berada di sana sangatlah terbatas, Martha membuat kesepakatan dengan Lindong di mana dia akan membantunya menyerap energi spiritual di sana dengan cepat. Tapi setelah Lindong selesai, dia harus turun ke dasar kolam untuk memeriksa sumber energi aneh yang dirasakan oleh Martha di video sebelumnya. Lindong pun langsung setuju dengan perjanjian yang Martha buat. Proses penyerapan energinya pun menjadi sangat cepat dan seketika energi spiritual Lindong pun sudah terisi penuh. Di atas kolam juga terlihat seperti pusaran air karena saking cepatnya proses penyerapan energi Lindong tadi. Setelah penyerapan energi spiritual miliknya selesai, Lindong segera turun ke dasar kolam surgawi untuk memenuhi janji terhadap Martha tadi. Sesampainya di sana, mereka menemukan sebuah jiwa iblis piton giok air dalam keadaan tersegel. Awalnya Lindong kabur karena iblis yang mereka hadapi adalah level Yuan dan tingkat akhir. Martha segera membujuknya kembali jika jiwa iblis itu sedang terluka. Martha juga menjelaskan jika sumber energi spiritual yang Lindong hisap tadi berasal dari mutiara yin dan yang di belakang jiwa iblis itu. Jika Lindong berhasil mendapatkan mutiara itu, dalam beberapa hari Lindong bisa mencapai tahap Yuan dan awal secepat mungkin. Karena mutiara itu dilindungi oleh jiwa iblis di sana, Martha harus menghisap jiwa iblis itu terlebih dahulu agar mutiara tersebut bisa diambil. Dan dia butuh beberapa energi spiritual milik Lindong untuk menyerapnya. Lindong pun setuju dengan ide Martha dan dia segera memberikan energi miliknya tadi kepada Martha. Saat proses penyerapan jiwa iblis berlangsung, segel iblis itu tiba-tiba terlepas dan pertarungan pun tak terhindarkan. Hingga mau tidak mau, Martha berubah menjadi wujud aslinya walau hanya sementara saja.什么？一扔就不要了？这家伙还真不是一般的耗子啊！ Pertarungan pun selesai dan mereka berhasil mendapatkan mutiara yin dan yang itu. Martha juga kehabisan tenaga dan segera kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Saat mereka kembali pulang, Shawan Jin dan yang lainnya merasa khawatir dengan kondisi Lindong karena dia sangat pucat akibat terlalu banyak mengambil energi spiritual di kolam surgawi tadi.
Tapi Lindong menegaskan lagi jika dia hanya peduli dengan naik ke tingkat Yuandan saja untuk melawan Weitong nantinya. Karena Weitong memiliki koneksi dengan Wuxia yang tidak lain dari pelelangan pasar gelap alias musuh bisnis rumah pelelangan mereka, dengan upaya Lindong mengalahkan Weitong nantinya, Xiaowan Jin akan membantu Lindong sebisa mungkin untuk menjadi kuat saat pertandingan nantinya. Kemudian Xuanzu memberikan buku langka dari pelelangan kemarin yang berisikan teknik-teknik khusus untuk Lindong pelajari nantinya agar bertambah kuat lagi saat melawan Weitong nantinya. Saat Lindong di rumah, dia segera masuk ke dalam dimensi batu rubahnya itu. Di sana bayangannya sudah kembali pulih dan justru bayangannya itu berhasil membuka aliran darah spiritual tingkat 22 vena. Lindong segera menirukan gerakan bayangannya itu dan seketika dia berhasil membuka aliran darah spiritual 22 vena miliknya juga. Kemudian tiba saatnya di mana Lindong menetralisir energi spiritual mutiara yin dan yang agar sama dengan energi spiritualnya sendiri. Di percobaan pertama dia gagal untuk menetralisir energi mutiara itu, tapi di usaha kedua dia mati-matian menguras banyak energi spiritual miliknya dan akhirnya berhasil juga. Karena Lindong terlalu banyak menguras energi miliknya, segel spiritual miliknya pun akhirnya rusak lagi nih. Lindong segera menelan mutiara yin dan yang itu dan seketika segel spiritual miliknya itu menjadi dua. Kini Lindong sudah menjadi tingkat Yuandan awal dan karena segel spiritual miliknya menjadi dua, maka kekuatan mentalnya pun berlipat ganda. Esok hari pun tiba di mana Lindong diajak oleh Xuanzu pergi ke tempat pelelangan. Di sana Lindong sangat kaget sekali karena dia bertemu dengan Jingta, ayahnya dan kakeknya. Lin Zentian menjelaskan jika rumah pelelangan milik Xiaowan Jin telah memberikan perlindungan kepada klan mereka. Saat Xuanzu pergi meninggalkan mereka, Lin Zentian mencoba menyerang Lindong untuk menguji kekuatannya saat ini. Lindong pun berhasil menyamai kekuatan Lin Zentian nih. Mereka semua sangat kaget sekali karena Lindong telah mencapai tingkat Yuandan awal. Scene beralih di mana pertandingan hidup dan mati antara Lindong melawan Weitong pun diselenggarakan. Semua datang di arena untuk menyaksikan pertandingan itu, termasuk keluarga Lindong. Tapi di belakang mereka ada orang suruhan Weitong untuk memata-matai keluarga mereka. Pertandingan pun dimulai di mana Weitong sangat kaget sekali karena Lindong sudah mencapai tingkat Yuandan awal nih. Di dalam arena mereka tidak bisa keluar karena telah dipasang energi penghalang agar Lindong tidak bisa kabur.你可是凭借此招击杀过3位元丹境的强者呢。Saat Lindong kalah melawan Weitong, ternyata dia melihat Jingta disandra oleh orang suruhan Weitong dan berhasil mengacaukan konsentrasi Lindong dalam bertarung. Kakek Yanda pun pergi untuk menyusup ke sana demi melindungi mereka.
Lindong juga tak tinggal diam dan menyerang Wei Tong sekaligus dengan dinding penghalang di sana menggunakan teknik jarum dewa milik Guyin dalam jumlah yang banyak. Jarum dewa miliknya pun berhasil menembus penghalang itu dan penyusup itu pun berhasil dikalahkan. Penyusup itu pun berusaha menyerang Cinta lagi tapi berhasil dihentikan oleh kakek Yanda nih. Pertandingan pun berlanjut di mana Lindong tak ada rasa khawatir lagi. 这才是魏通真正的实力吧！太难了！天罗波！ 神针，林动，千万不要乱来啊！魏通，你倒是提醒我了。第四重，杀我可没那么容易。 Beberapa bulan kemudian setelah Lindong mengalahkan pertarungan, keluarga mereka menjadi sangat terkenal karena klan Lin juga telah bersekutu dengan rumah pelelangan milik Shawanjin. Kemudian Shawanjin memberikan mereka tanaman langka yang berfungsi meningkatkan kekuatan mental kepada Cinta untuk Lindong gunakan nantinya. Di tempat lain, Lindong yang bersama kakek Yanda di sebuah rumah bambu, mereka minum teh bersama sambil menggunakan kekuatan mental mereka untuk menuangkan teh masing-masing. Kemudian kakek Yanda menjelaskan jika Lindong sudah sama kuatnya dengan kakek Yanda saat ini, yakni kekuatan mental tingkat 4 bahkan lebih kuat lagi. Hingga akhirnya kakek Yanda menjelaskan jika ada tingkat 5 dan seterusnya lagi untuk menjadi kuat, tapi dia tak sanggup untuk mencapai tahap itu untuk saat ini. Scene beralih di sebuah pegunungan di mana ada seorang laki-laki dengan kekuatan mental yang sangat hebat. Bahkan dia bisa membelah gunung tanpa melukai kupu-kupu di depannya itu. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita misterius yang berjalan di atas air. Saat dia menerima pesan dari bunga teratai, film pun berakhir. Itulah alur cerita film Martial Universe Season 1. Ada beberapa karakter baru yang memiliki kekuatan yang luar biasa di akhir film tadi nih, dan sepertinya akan terungkap di season 2-nya. Jadi menurut teman-teman mau lanjut ke season 2 atau bahas film Donghua lainnya? Kasih komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.